Program MBG ini adalah perang sesungguhnya. Perang antara ambisi negara untuk mandiri dan sehat melawan kekuatan besar yang dari dulu nggak mau kita kuat. Apa kaitannya seorang programmer berkecimpung di dunia kesehatan dan gizi? Kaitannya adalah manusia akan dipelajari, diambil informasinya, dan diprogram seperti robot. Artinya secara kedaulatan, Indonesia ingin dijajah dimulai dari manusianya. Apakah Indonesia nggak menyadari? Sebagai mantan Jenderal Kopassus, jelas Pak Prabowo udah pasti tahu. Langsung aja nih, nggak pakai lama. Kita akan fokus ke narasi bahwa program MBG ini penuh dengan problematika. Ironis ya. Jadi banyak orang yang berspekulasi program ini disabotase oleh pihak luar, khususnya yang punya kepentingan bisnis atau kontrol. Ingat ya, di channel ini gue akan selalu ngejelasin pakai bahasa yang paling sederhana. Jadi seberat apapun topiknya, tetap bisa dikonsumsi sama awam, bisa disimak sama masyarakat biasa. Kalau kita balik ke tahun 2024 saat pemilu Pilpres, kita bakalan inget sengitnya persaingan kursi Istana Presiden dengan program unggulan capres masing-masing. Kayak Pak Anies yang pengen fokus pada pemerataan ekonomi, Pak Ganjar Pranowo dengan transisi hijaunya, dan Bapak Presiden kita Prabowo Subianto dengan program makan bergizi gratis atau MBG untuk mencegah stunting dan menuju Indonesia Emas. Nah, MBG ini program andalnya Prabowo Gibran yang sebetulnya tujuannya tuh mulia banget. Ngasih makan 82 juta orang biar stunting hilang dan anak-anak kita jadi anak-anak generasi emas. Tapi program ini bukannya lancar, malah diwarnai drama yang bikin kita curiga. Kenapa program dengan anggaran 400 triliun ini malah anjlok di lapangan? Kenapa laporan keracunan massal tuh datangnya nggak berhenti-berhenti, terus-terusan, ada terus laporan setiap hari? Banyak yang bilang ini cuma keteledoran birokrasi, tapi emang lu yakin? Gue sih malah justru mencium ini bau-bau konspirasi. Ya banyak yang berspekulasi, bilang program ini lagi disabotase sama pihak yang nggak suka kalau Indonesia kuat. Bahkan ada yang bilang ada campur tangan asing yang mencoba mengontrol kita lewat makanan. Jadi di video kali ini, kita bakal bongkar semua spekulasi ini. Bener atau enggak? Namanya spekulasi kan bisa aja ya muncul kayak di obrolan-obrolan warkop. Nanti kita bakal tahu kejadian ini sebuah teori konspirasi atau fakta konspirasi. Sejak dimulainya program MBG ini tuh arahnya kayaknya bukan hal yang main-main. Bapak Presiden kita sampai ngeluarin duit pribadi untuk memulai program ini biar jalan aja dulu. Beliau ambisi banget kayaknya. Karena bagi Pak Prabowo ini bukan cuma soal bagi-bagi nasi bungkus, tapi ini soal membangun sumber daya manusia yang super. Kalau anak-anak kita sehat, mereka bakal pinter, produktif, dan Indonesia bisa jadi negara superpower. Dan ini baru dasarnya doang. Jadi kalau kita ngebangun rumah tuh, ini tuh baru kayak cuma pondasinya doang. Dan ini termasuk pembangunan yang berkelanjutan. Karena kedepannya anak-anak Indonesia akan dibekali ilmu yang kurikulumnya cukup untuk bersaing dengan negara-negara lain, dibarengin dengan pembenahan di sektor pendidikan. Makanya ini termasuk investasi jangka panjang, karena nggak menutup kemungkinan di kemudian hari anak-anak Indonesia berdampingan dengan teknologi AI. Dan mereka mau nggak mau harus bisa mencerna ilmu-ilmu baru untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, ambisi inilah yang gua rasa mengancam pihak-pihak tertentu. Siapa? Ya tentu aja mereka yang nggak mau Indonesia mandiri dan sehat. Mereka tuh lebih suka kalau kita sakit dan bergantung pada produk atau bantuan mereka. Program MBG yang ambisius ini bisa jadi batu sandungan buat bisnis-bisnis mereka. Bayangin, kalau stunting hilang di Indonesia, ya otomatis pasar untuk produk-produk kesehatan sama jasa-jasa kesehatan tertentu, terutama yang berhubungan sama gizi, itu bakal berkurang drastis di Indonesia. Jadi berkurang peminatnya. Jadi sebenarnya ini nggak cuma soal politik, tapi ini soal perang pasar global yang disamarkan jadi program bantuan. Ya maklumlah, presiden kita sekarang ini backgroundnya adalah militer, jadi agak seneng sama mode-mode senyap gitu. Sekarang kita masuk ke sosok yang bikin penasaran, yaitu Bill Gates.
orang ini pasti udah banyak orang tahu lah ya, tukang programmer yang pindah haluan jadi tukang vaksin. Dia ini dulunya terkenal penemu Microsoft yang kita pakai sampai sekarang. Tapi sekarang dia itu udah jadi salah satu filantropis global yang paling berpengaruh. Nah, dia datang ke Indonesia, ketemu Pak Prabowo, dan mendukung program MBG ini. Ya, kalau secara resmi, narasi ini tuh disebut sebagai kerjasama filantropi di bidang kesehatan dan stunting. Wih, kayak malaikat banget ya kedengerannya. Tapi pertanyaan besarnya, apakah semurni itu? Apakah mereka peduli sama gizi, sama kesehatan lu? Terus dari situ banyak tuh spekulasi muncul. Kalau dukungan Bill Gates ini bukan cuma soal bagi-bagi duit. Ini bisa jadi gerbang buat agenda yang lebih besar lagi. Agenda yang selama ini mereka rancang. Terus apa ya mereka pengen mengarahkan kita ke jenis makanan tertentu? Atau bahkan bahan baku tertentu yang mereka produksi atau patenkan? Dalam sebuah kedaulatan negara, kontrol makanan adalah kontrol atas suatu bangsa. Ingat nih, lu perlu catat nih. Jadi kalau lu mau mengontrol suatu bangsa, itu lu harus mengontrol mulai dari makanannya dulu. Makanya banyak kepala negara yang kalau lagi bertamu ke negara orang, itu benar-benar waspada sama sajian makanannya. Bahkan sofa yang habis didudukin Kim Jong-un, itu sampai dilap bekas keringetnya. Karena itu mengandung data-data yang penting, yang bisa diteliti lebih lanjut jadi suatu informasi. Apa yang dimakan, penyakit apa yang dialami. Dan informasi itu kalau udah didapat sama lawan, itu bisa dipakai jadi suatu strategi atau suatu ancaman. Oke, balik lagi ke Bill Gates yang concern banget sama kesehatan global. Pertanyaannya, apakah ini murni kemanusiaan atau ada kaitannya dengan bisnis kesehatan yang sangat besar? Kita tahu, pasar obat, vaksin, dan suplemen itu bisnis triliunan dolar. Dengan mendukung MBG, dia mungkin membuka pintu untuk produk atau teknologi tertentu masuk ke pasar Indonesia. Jangan-jangan ini adalah investasi jangka panjang yang menguntungkan bisnisnya. Jangan-jangan loh. Jadi kehadiran dan dukungannya itu wajar aja kalau patut kita curigai. Dan bisa jadi ini adalah kedok untuk mengontrol arah program nasional kita dari luar. Biar jalannya nggak sesuai dengan rencana kemandirian pangan Indonesia. Oke, sekarang kita hubungkan spekulasi tadi dengan keracunan massal yang terjadi di lapangan. Di Cianjur, Karanganyar, dan tempat lain. Jadi gini nih, kalau kita terima narasi sabotase ini beneran ada, berarti keracunan ini bukan cuma insiden makanan basi biasa dong, tapi lebih ke aksi yang malah disengaja. Tapi kan siapa pelakunya? Gua menduga ada penyusup yang disebar di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau rantai pasok. Penyusup ini punya dua motif yang saling berkaitan. Pertama, motif sabotase eksternal. Jadi kayak menyusup atas perintah pihak asing atau rival politik yang nggak suka program ini sukses. Tujuannya cuma satu, merusak reputasi program. Dan membuat publik malah jadi ketakutan sama makan gratis itu. Jadi cara paling efektif ya harus dirusak program makanannya dengan bikin orang jadi sakit. Yang kedua, motif sabotase internal. Ini lebih ke trik biar ekonomis sih menurut gua. Ini yang lebih ngeri nih. Penyusup ini adalah oknum nakal yang gak cuma cari untung, tapi juga diperalat untuk menurunkan kualitas makanan secara drastis. Mereka pakai bahan kadaluarsa atau kontaminasi dengan keuntungan yang lebih besar, sekaligus menjalankan agenda sabotase pihak luar. Ya anggap aja orang-orang kayak begitu tuh kita sebut sebagai pengkhianat bangsa lah. Jadi keracunan yang muncul itu bukan cuma akibat bakteri E. coli yang kayak di berita-berita gitu. Itu adalah senjata yang dipakai untuk menggagalkan program unggulan ini dan membuat rakyat kita takut makan makanan sehat yang diberikan negara. Di tengah sabotase ini, birokrasi kita juga kayak nggak ngebantu. Bahkan mereka malah memperparah keadaan dan memberi celah bagi para penyusup. Kayak lu tau lah, ada laporan kalau guru-guru di sekolah itu sampai harus ngitung jumlah nampan yang balik setelah pada makan gitu. Cuma buat laporan. Ini nunjukin birokrasi yang konyol dan ribet. Fokusnya bukan di keamanan pangan, tapi malah di administrasi yang nggak penting menurut gua. Kelemahan birokrasi ini dimanfaatkan banget oleh para penyusup dan oknum nakal. Terus juga payung hukumnya nggak kuat, cuma SKD putih doang. Ini sih pengawasannya longgar banget. Jadi kayak siapa aja yang mau nyabotase, kalau birokrasinya kayak begini pasti seneng banget.
Karena nggak ada aturan ketat yang mengikat menurut gua. Kayak bercanda lah. Koordinasinya juga amburadul. Kemenkes, BPOM, PGN, dinas daerah, semuanya pada jalan sendiri-sendiri. Kayak nggak ada yang komandoin gitu, nggak ada komando yang jelas. Jadi kalau ada keracunan, semua saling lempar tanggung jawab. Program MBG ini adalah perang sesungguhnya. Perang antara ambisi negara untuk mandiri dan sehat melawan kekuatan besar yang dari dulu nggak mau kita kuat, baik itu modal asing maupun oknum internal yang mata duitan. Keracunan itu bukan cuma kecelakaan, itu adalah alarm keras yang nunjukin bahwa ada ancaman nyata di dalam sistem kita. Apa yang mesti kita lakuin adalah mendesak transparansi pemerintah untuk buka-bukaan, termasuk soal perjanjian pihak asing dan detail anggarannya. Tangkap aja penyusupnya. Aparat harus serius menyelidiki, bukan cuma mencari bakteri, tapi mencari dalang di balik setiap insiden keracunan. Kalau gue pribadi menilai ini secara global ya sebenarnya udah kelihatan jelas sih. Program MBG ini program yang ambisius untuk merevolusikan anak Indonesia di masa yang akan datang. Dampaknya nggak main-main kalau ini sampai berhasil. Dan jangan pernah berpikir kalau program ini bakal berjalan mulus. Akan selalu ada pihak yang mau menggagalkan program ini. Karena sebetulnya kemajuan suatu bangsa merupakan ancaman bagi bangsa-bangsa yang lain. Dan lucu aja sih, seorang Bill Gates dengan background yang bukan di bidang gizi dan kesehatan ikut campur sama program nasional. Lu pikir itu murni gitu aja gitu? Peduli apa dia tentang kesehatan kita? Peduli apa dia tentang gizi kita? Masih banyak tuh negara-negara lain yang kekurangan gizi. Unjuk giginya di sana aja kalau emang dia tulus. Karena ya emang dari awal niatnya dia mau membawa agenda. Pertanyaannya, apa kaitannya seorang programmer berkecimpung di dunia kesehatan dan gizi? Kaitannya adalah manusia akan dipelajari, diambil informasinya, dan diprogram seperti robot. Artinya secara kedaulatan, Indonesia ingin dijajah dimulai dari manusianya. Apakah Indonesia nggak menyadari? Sebagai mantan Jenderal Kopassus, jelas Pak Prabowo udah pasti tahu. Jadi maksudnya ini adalah perang senyap. Mereka yang memulainya. Dan kondisi seperti ini adalah jawaban dari pertanyaan selama ini. Kenapa program makan bergizi gratis melibatkan militer? Kalau menurut lu gimana? Coba tulis di komen. See you.